Ya, Pak Anies mungkin ya karena dia latar belakang sebagai cendekiawan, sebagai akademisi dan intelektual, dia cukup bisa merumuskan persoalan-persoalan itu. Walaupun saya tidak, atau mungkin karena keterbatasan saya belum membaca apa yang dia tuliskan atau yang dia rumuskan. Pak Ganjar saya belum melihat sama sekali. Jadi tentu kalau kita berharap pada ketiganya, salah satunya nanti akan menjadi pemimpin kita. Ya kita ingin mereka paling tidak ya seperti di zaman yang lalu kalau kita bandingkan. Dan meneruskan apa yang sudah dikerjakan selama ini, memberikan perasaan toleransi kepada semua. Memberikan perasaan ketenangan, keteduhan pada semua. Persatuan itu dibuat dengan ada rasa keadilan. Karena tidak ada ketimpangan yang menghasilkan persatuan. Betul? Jadi saya berharap semua yang di sini mari kita kirimkan pesan itu. Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan. Agama boleh berbeda-beda, tapi kecintaan pada Indonesia sama kuatnya. Betul. Dan negara melindungi semua, negara mengayomi semua, negara memastikan semua dapat kesetaraan kesempatan. Siap memperjuangkan itu? 9 hari lagi, saudara sekalian. 9 hari lagi. Siap? Siap memenangkan Indonesia? Siap memenangkan perubahan? Siap memenangkan Sulawesi Utara? Semoga Tuhan memberkati. Urus Masjid Raya Kebayoran Residence, Ketua Yayasan Bapak Abdul Aziz, Ketua Pembina Pak Haji Nasir, dan juga tamu yang dari jauh, pimpinan Riyadul Jannah Habib Abdurrahman Barakbah, Sebintaro, Setangsel, mudah-mudahan nanti sebanten gitu. Tadi ketika alhamdulillah saya bersyukur bisa hadir bersama di sini. Cuman tadi ketika datang masuk agak kaget gitu. Karena salaman paling depan semuanya saya dari Malang Pak, gitu. Apa saya tidur tadi di jalan ya gitu. Salah tempat gitu. Ternyata ada rombongan 8 bis dari Malang. Insyaallah ini memperkuat silaturahmi kita semua. Jadi para jamaah semua, saya singkat saja. Beberapa waktu ini terima undangan dan kemarin saya khusus datang ke rumah ini. Pak Boy Hendra, mana Pak Boy Hendra ini? Ini yang tanggung jawab ini nanti Pak Boy. Pak Boy Hendra, Pak Sumardi dan Pak Biko. Pagi. Jadi kalau hari Jumat itu di tempat kami setiap Jumat pertama ada kegiatan subuhan bersama-sama para kiai, para ulama, habaib di Jakarta tanpa undangan lagi Pak. Pokoknya kalau hari Jumat pertama tiap bulan sudah langsung kita subuhan sama-sama, sesudah itu ngaji bareng sampai sekitar pukul 7 pagi. Nah kemarin itu halal bihalalnya. Nah rombongan dari Masjid Raya Kebayoran Residen itu datang di situ dan menagih. Ditagih ini repot Pak kita itu. Ditagih kapan datang ke masjid dan besok ini hari ini ada kegiatan, jadi saya ikhtiarkan untuk datang. Tapi tidak bisa lama. Kenapa? Karena terlanjur tugas saksi nikah Bapak Ibu. Pernah menikahkan kan? Kalau saksinya datang telat deg-degan nggak Pak itu Pak? Nah kebetulan acaranya itu setengah 8 pagi. Jadi memang tidak lama saya harus kembali lagi ke Jakarta. Saya ingin menyapa, walaupun hari ini sebentar, insya Allah ini kalau makanan itu makanan pembuka dulu Pak ini. Ini appetizer ini. Insya Allah makanan utamanya berikutnya nanti. Kita jumpa lagi dalam suasana yang tumak ninah nanti. Tapi saya ingin hadir bersama untuk mendapatkan keberkahan majelis ini. Dan semua yang hadir di sini insya Allah mendapatkan keberkahannya. Saya tadi ketika datang bersama-sama dengan Pak Tamsil Lindrung, beliau di depan. Karena sama, beliau bersama anak-anak harus langsung pergi ke acara berikutnya. Ini memang
Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu yang disebut sebagai apa? Libur panjang. Dan di antara libur panjang ini Bapak Ibu hadirin sekalian, Ibu-ibu hadir di sini untuk mendapatkan keberkahan majelis yang mulia ini. Jadi sekalian, saya ingin titip sedikit saja. Ini bukan tausiah, tapi kita sedang menghadapi tantangan yang tidak kecil karena kondisi ekonomi kita berat. Alhamdulillah yang berada di sini, insya Allah kondisinya baik. Insya Allah kondisinya baik. Tapi itu artinya kita harus lebih sensitif atas kebutuhan masyarakat luas yang mungkin terdampak dalam kondisi yang berat seperti ini. Mudik kemarin turun 1/4. Itu bukan sesuatu yang kecil misalnya. Perputaran uang selama Lebaran kemarin lebih sedikit dibandingkan ketika pandemi kemarin. Tahun 21 itu artinya kondisi kita akan berat. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tapi saya usul kita antisipasi. Ini seperti ketika kita tahu bahwa kemarau akan datang. Kemarau panjang akan datang dan banyak sekali kisah tentang itu. Pada saat kita tahu kemarau akan panjang, maka kita bersiap. Mudah-mudahan di masjid ini majelisnya memikirkan tentang kondisi masyarakat luas yang barangkali alhamdulillah di komplek ini diberikan nikmat rizki yang berlimpah. Bersiap untuk kita membantu yang lebih luas lagi karena kondisi yang berat seperti ini. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat luar biasa ya. Bagaimana gebrakan Anies Baswedan ini nggak kaleng-kaleng teman-teman. Menjelang 2029 tentunya manuver-manuver yang dilakukan oleh para elit ya, termasuk Anies Baswedan ini nggak kaleng-kaleng. Bagaimana beliau kemudian menjadi seorang tokoh yang cukup terkenal ya, sangat terkenal teman-teman. Makanya Anies itu selalu dihadap-hadapkan dengan Prabowo ataupun Jokowi. Padahal dia belum menjadi presiden, teman. Kenapa demikian ya? Karena Anies dianggap sebagai tokoh yang sangat berpartisipasi dalam ya menjadikan Indonesia lebih baik ke depan, teman. Sebab Anies adalah calon pemimpin di masa depan. Dan kalau kita melihat bagaimana gebrakan Anies ini juga adalah sebuah hal yang sangat luar biasa ya, sangat hebat. 2029 adalah titik di mana Anies Baswedan kembali berhadapan dengan Prabowo. Tentunya ini sangat menarik teman-teman. Kita tahu bahwa bagaimana 2024 yang lalu ya Anies dan Prabowo ini sangat sengit. Dulu Anies memberikan nilai 11 kepada Prabowo dari 100 ya. Kita nggak tahu 2029 nanti Anies memberikan nilai berapa lagi untuk Prabowo. Dan ini sangat menarik sekali ya. Tentunya apa yang dilakukan oleh Anies saat ini bukan hanya menjadi seorang akademisi, melainkan juga menjadi seorang yang berpartisipasi membangun jembatan, membangun jalan untuk masyarakat, teman-teman. Dan itu adalah hal yang dilakukan oleh Anies. Menurut saya itu sangat baik ya, sangat luar biasa. Apalagi kalau kita melihat di sisi lain, Anies terus bergerak ya bersama dengan relawannya, membangun partai politik, membangun kekuatan-kekuatan politik yang cukup besar 2029. Ya, partai Anies ini sangat berpotensi untuk menjadi partai yang besar, teman-teman. Jadi saya yakin bahwa 2029 adalah tempat di mana Anies akan kembali berjaya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.